Assalamualaikum, hai, kembali lagi di Markona Vlog. Kali ini aku mau bikin bomboloni kentang atau roti goreng yang super duper empuk dan isiannya berbeda dari yang lain. Yuk ikuti aku bikin bomboloni goreng. Yang pertama ada terigu protein tinggi, gula pasir, 2 sendok makan susu bubuk. Akan aku campur semua terlebih dahulu bahan-bahan keringnya. Yang terakhir aku tambahin lagi instan. Aku pastikan semua bahan kering tercampur rata ya teman-teman, agar mudah menguleninya, agar adonannya cepat kalis dan sempurna. Selanjutnya aku campur 1 telur utuh dengan air dingin atau air es. Tujuannya agar adonan tidak cepat mengembang atau overproofing ya teman-teman. Yang pertama akan aku uleni pakai tangan dulu ya teman-teman, sampai setengah kalis. Tujuannya agar adonannya aku pastikan tercampur semua dulu. Kalau kalian nggak pengen ribet, kalian bisa langsung aja pakai mixer. Kalau aku sukanya ribet teman-teman, suka banget tuh ribet ya kan, nggak ding. Aku tuh pengen memastikan bahwa adonan aku itu sempurna gitu. Selanjutnya aku tambahin kentang rebus yang aku blender. Nggak halus-halus banget sih teman-teman ya, agak sedikit ada gelindir-gelindirnya gitu. But don't worry, be happy ya teman-teman. Aku pastikan nanti bomboloni gorengnya itu bakalan lembut, moist, dan nggak bakalan kering. Garam, margarin. Selain menggunakan kentang rebus, aku pakai buttersup ya teman-teman. Ini kunci adonan atau bomboloni menjadi lembut dan moist walaupun tanpa menggunakan bread improver. Uleni adonan sampai benar-benar kalis ya teman-teman. Memakai hand mixer akan memakan waktu agak lebih lama ya teman-teman dibandingkan memakai stand mixer. Tapi nggak apa-apa menurut aku, daripada kita harus banting-banting adonan, dan hasilnya juga bakalan lebih lembut, lebih halus, dan lebih licin adonannya. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman, adonannya udah mulai mengkilat, udah mulai licin dan terbentuk window pane. Itu tandanya adonan udah kalis sempurna. Adonannya akan aku pindah ke meja kerja aku ya teman-teman. Di sini adonannya sedikit basah, tapi jangan khawatir, akan aku sedikit uleni menggunakan tepung terigu. Adonan yang menggunakan kentang rebus akan sedikit agak lembek ya teman-teman, agak sedikit basah, tapi nggak apa-apa. Di sini akan aku sedikit uleni aja pakai tepung terigu. Jika dirasa adonannya udah pas konsistensinya, selanjutnya akan aku bagi adonannya menjadi beberapa bagian. Kira-kira 35 gram sampai 40 gram. Jadi aku ingin adonannya itu tidak terlalu besar. Aku rounding adonannya agar lebih padat, lebih mulus, dan mudah sekali nanti dibentuknya. Perlu aku ingatkan lagi ya teman-teman, ketika kalian menggunakan kentang rebus, adonan kalian akan sedikit basah. Kalian hanya tinggal menaburkan tepung terigu saja agar adonannya tidak lengket. Aku itu lebih suka adonan yang masih lengket seperti ini ya teman-teman, karena nantinya roti atau donatnya akan lembut dan tidak cepat kering. Lembutnya itu akan tahan lama. Setelah semuanya selesai di rounding, aku akan langsung pipihkan saja. Di sini kali ini aku akan pakai metode sekali proofing aja. Sambil lalu dipipihkan, akan aku sekalian cubit-cubit adonannya ya teman-teman untuk mengeluarkan gelembung atau gas yang ada di dalam adonan. Akan aku tekan sampai sedikit berbentuk pipih ya teman-teman adonannya. Aku ingin bomboloni sedikit berbentuk pipih dan isiannya akan aku kasih lebih banyak. Jadi nantinya akan lebih tebal sama isiannya, bukan tebal ke roti gitu loh teman-teman. Sambil lalu menunggu adonannya di proofing selama kurang lebih 50-1 jam, akan aku tinggal dulu sambil lalu membuat isiannya. Langsung aja. Yang pertama aku panaskan margarin untuk menumis, bawang bombay cincang, bawang putih cincang,
Potongan sosis kalian bisa pakai daging ayam atau daging sapi ya teman-teman. Saus bolognese, sedikit saus tomat, oregano, beberapa telur orak-arik. Campur semua bahan, ditunggu sampai airnya menyusut ya teman-teman, sampai mengental aja. Sekarang aku akan goreng adonan bomboloninya dengan menggunakan api kecil aja. Ini adonannya proses proofingnya cepet banget teman-teman, kira-kira sekitar 35 menit. Aku kira karena musim hujan akan memakan waktu proofing sampai 1 jam atau lebih. Aku nggak tahu penyebab proofing adonan aku begitu cepat. Mungkin dikarenakan semua komponen oven di dapur aku menyala, jadi mungkin dapur aku jadi hangat. Untuk memastikan bomboloninya udah mateng, kita tinggal cek-cek ombak aja, diintip-intip aja pakai tusukan satu ya teman-teman. Untuk kemasannya aku coba kasih label aku sendiri, kira-kira kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Akan terlihat lebih cantik jika dikemas per pieces atau satu-satu, dan juga akan terlihat lebih rapi, gak belepotan nanti makannya. Bisa dilihat bomboloninya berbentuk pipi karena aku akan isi dalamnya lebih banyak karena ini itu untuk konsumsi keluarga aku sendiri ya teman-teman. Aku gunting sampai separuh aja di bagian kedua sisinya agar memudahkan untuk memasukkan selada dan campuran saus bolognese yang tadi aku bikin. Saran aku kalau untuk jualan lebih baik adonannya sedikit dibuat tebal agar tidak memakai banyak isian. Jadi kalau jualan rotinya dibikin tebal aja ya. Rotinya itu lembut banget teman-teman, sampai kebesokannya aku buat untuk sarapan masih empuk banget. Cuma butuh dihangatkan aja di microwave atau di oven sebentar aja. Setelah dikasih campuran saus bolognese, aku tambahin keju parut. Menurut aku ditambahin keju parut aja ini udah enak banget teman-teman, apalagi ditambahin keju slice. Menurut keluarga aku diberi isian saus bolognese seperti ini dan keju itu enak banget. Rotinya yang super duper empuk, moist, gak kering, dan isiannya yang gurih. Pokoknya ini tuh teman-teman enak banget. Ini cocok banget dijadikan ide jualan kalian. Dan kayaknya kalau di kampung aku belum ada orang jualan. Cocok juga sebagai cemilan dan ide menu buka puasa atau takjil nanti di bulan Ramadan. Terima kasih kalian sudah like, subscribe channel aku. Dukung terus channel YouTube aku agar aku semangat berbagi ide-ide kreatif seputar dunia kulineran, atau lebih tepatnya makan-makan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum dan bye-bye.